Shalom saudara, berjumpa dalam program ini, Henry Indrawan, YouTube. Saya selalu antusias membagikan berkat firman Tuhan. Karena saya rindu saudara juga mengalami secara pribadi kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menguatkan kita. Inilah yang menuntun kita dalam kehidupan. Karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dosa, atau hal-hal lainnya. Tetapi firman inilah yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Jadi siapapun saudara yang mendengarkan, apapun agama, kalau saudara mau mendengarkan silakan. Jangan sensitif, karena saudara juga pasti diberkati dan berbeda. Saya akan membagikan firman Tuhan mengenai tetap hati-hati dalam pergaulan atau dalam bergaul. Nah, saudara, kita buka dulu firman Tuhan, namun sebelumnya kita awali di dalam doa. Kita satukan hati, sekalipun saya tidak melihat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau ada dalam hidup kami. Bagi setiap yang percaya, hati yang terbuka, dengan kerendahan hati hamba mohon pengertian, wahyu, hikmat-Mu yang mengajar kami, bukan kata-kata manusia, melainkan perkataan Allah yang kami dengar. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, lidah, mulut hamba-Mu, supaya kami yang mendengar mengalami kuasa Tuhan, mengalami perubahan. Dalam nama Yesus, kami mengandalkan Engkau. Haleluya. Amin. Saudara, buka Alkitabnya, satu ayat. Amsal pasal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Berhenti di sini dulu. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Berarti kitab Amsal ini sebagai penulis salah satunya adalah Raja Salomo. Orang yang berhikmat, orang yang mengasihi Tuhan, memang ada dosa atau ada kesalahan dia, karena dia sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun sisi lainnya, Salomo mengingatkan kepada setiap kita bahwa dalam pergaulan atau dalam kehidupan kita tetap hati-hati. Kalau saudara sudah terlanjur hancur atau karena hal-hal yang berbuat dosa, jangan hancurkan lagi. Jangan berkata tidak ada lagi pengharapan. Bukan demikian. Masih ada pengharapan dalam saudara. Jadi ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Bagian kita tetap hati-hati atau waspada. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tahukah saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun saudara dekatmu membuang engkau, meninggalkan engkau, tapi Tuhan bisa pakai semua manusia, bisa mengenal engkau, berteman, bersahabat dengan engkau. Jadi saudara, betapa luar biasanya kalau kita mengenal Tuhan. Tuhan punya cara yang manusia mungkin tidak terpikirkan. Nah saudara, saya ulangi di ayat 24 ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di sini bukan berarti saudara-saudara dekat kita membenci kita, tidak. Melainkan sekalipun saudara direndahkan, dihina atau dibuang, karena saudara ikut Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya, tidak masalah. Tuhan bisa pakai siapapun orang untuk menjadi sahabat saudara. Jangan takut kehilangan teman-teman yang merusak saudara, yang menghancurkan masa depan saudara. Sekali lagi saya mengingatkan dari firman Tuhan ini bahwa
Hal ini, ayat ini saudara mengingatkan bahwa kepada siapapun kita bisa bergaul tanpa membedakan suku atau ras dan agama. Jangan bedakan sahabat temanmu karena ras atau golongan atau karena agama. Siapapun bisa kita temani, menjadi teman atau sahabat. Tetapi yang perlu kita ingat adalah tetap hati-hati. Apakah dia menghancurkan masa depanmu atau hidupmu karena dosa, dari jerat dosa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apakah dia mengajak untuk menawarkan hal duniawi, mengajak, membujuk diri saudara untuk melakukan keinginan nafsu duniawi, nafsu keinginan daging, yang kelihatannya menguntungkan, yang kelihatannya mengenakan diri kita, tetapi sesungguhnya itu adalah jerat setan, mengikat supaya kita lama-lama jatuh dalam kebinasaan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi saudara perlu diingat hal itu. Apakah dia menjauhkan atau melupakan diri saudara terhadap Tuhan Yesus atau Allah yang Esa? Saudara bisa mengerti, saudara bisa memahami. Kalau menjauhkan atau meninggalkan Tuhan, stop, jangan bergaul dengan mereka. Atau melanggar setiap firman-Nya, kompromi, sudahlah nggak apa-apa, bohong-bohong sedikit, nggak apa-apa lah, tidak jujur, mencuri sedikit, ya itu misalkan perbuatan yang terlihat. Nggak apa-apa lah, kita kan manusia. Memang manusia rapuh dengan daya tarik ya, atau keinginan nafsu daging. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan kita untuk membela diri kita. Sekalipun kita jatuh, bangkit kembali. Tapi jangan sampai engkau terpengaruh dengan pergaulan yang merusak hidup saudara, yang membodohi saudara. Sekali lagi, saudara bisa bergaul kepada siapa saja, tetapi perlu hati-hati dan perlu ingat. Kalau mereka mengajak saudara, membawa saudara kepada kehancuran, terhadap dosa, terhadap hal-hal duniawi, keinginan-keinginan daging, lebih baik jauhkan. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jauhkanlah mereka itu dari karakter mereka, dari perkataan mereka, dari perbuatan mereka. Karena atmosfer atau spirit itu akan menguasai diri kita tanpa kita sadari. Maka itu pentingnya kita berdoa dalam segala hal, segala sesuatu. Amin saudara. Terakhir ayat firman Tuhan ini ya, tadi saya sudah ucapkan di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita rusak karena pergaulan. Atau saudara sudah terlanjur hancur, tidak ada pengharapan, berhenti sejenak. Saudara masih ada pengharapan. Kalau Tuhan Yesus bisa menolong saya, Tuhan Yesus bisa mengubah hidup saya, Tuhan Yesus bisa mengadakan kuasa dan mujizat buat saya, Tuhan Yesus juga bisa membuat saudara berubah. Asalkan engkau percaya dengan segenap hati, percaya dengan firman, perkataan firman Tuhan. Ya saudara, itu saja yang saya bisa bagikan. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kita. Roh Allah itu sendiri, Allah itu sendiri yang disebut Roh Kudus. Berdoalah, Roh Kudus mampukan saya. Ampuni kalau saya sudah salah, ampuni kalau saya berdosa, ampuni kalau saya dibawa terjerumus ke jalan yang salah. Ampuni. Berdoa demikian, berdoalah demikian kepada Tuhan Yesus.
kepada Roh Kudus. Dia adalah hakikat Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Saya tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kepada siapapun kami tidak membedakan teman atau sahabat, tetapi kami juga harus hati-hati karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Walaupun kami sudah hancur Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk berubah, untuk bertobat. Dalam nama Yesus, mampukan kami, kuatkan kami Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Bantu mereka dalam kelemahan mereka, dalam keterbatasan mereka. Roh Kudus yang menuntun mereka. Dalam nama Yesus ada mujizat, ada kelepasan dari segala ikatan dosa, belenggu dosa dilepaskan. Dan kuasa darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu dan tetap hati-hati dalam pergaulan hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.